Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Utamanya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat kembali bermajelis zikir, majelis yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya merupakan sumber kebaikan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat perhatian para pendahulu kita terhadap ilmu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam semangat mereka, dalam mujahadah mereka untuk mencari ilmu. Dan para ulama selalu mengingatkan bahwa sebelum kita mengkaji satu bab atau satu ilmu, maka terlebih dahulu agar kita senantiasa memperhatikan adab. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab dahulu sebelum belajar ilmu. Imam Malik pernah mengatakan, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum kamu belajar ilmu. Belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Sebab dengan memiliki adab yang baik akan memudahkan kita dalam mengkaji suatu ilmu. Jika seseorang mengabaikan adab dalam thalabul ilmi, maka ilmunya tidak akan mendapatkan keberkahan. Bahkan ilmu yang ia miliki justru akan mengantarkan pada kesombongan, takabur, ujub, bangga diri, lalu dengan mudahnya merendahkan orang lain. Kenapa? Karena tidak mempelajari adab terlebih dahulu. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak, beliau pernah mengatakan, ta'allamtul adaba 30. Saya belajar adab itu 30 tahun.
wa ta'allamtu al-ilma 20. Sedangkan saya belajar ilmu 20 tahun. Jadi adabnya lebih banyak daripada ilmu, karena kebutuhan kita akan adab itu sangat diperlukan. Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah keluargamu dari neraka. Maka Ali bin Abi Thalib menjelaskan maksudnya adalah adibhum wa 'allimhum. Ajari keluargamu adab dan ajari keluargamu ilmu. Kalau kita lihat majelisnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau ngisi pengajian kata nih, tapi nggak tahu apa namanya PSP atau apa. Yang penting majelisnya Imam Ahmad ya. Yang hadir itu sekitar 5.000 orang. 5.000. Yang menarik adalah zaman itu kan belum ada mikrofon. Belum ada mikrofon. Kira-kira nek wong 5.000 sing mburi kono krungu mboten? Mboten. Dijelaskan ya. Dari 5.000 orang itu yang mencatat 400. Lah sing 4.600 sing ngopo? Lah kan mendengarkan apa mboten krungu? Turu. Nikulah kita turu. Ndak, mereka jamaah sekalian, mereka mempelajari adab dari Imam Ahmad. Jadi ketika tidak mendengar yang beliau sampaikan, paling tidak mereka bisa belajar dari adab yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mudah-mudahan kita juga memberikan perhatian terhadap adab-adab dalam Islam. Jadi adab itu banyak Bapak Ibu. Ya, sampai-sampai Imam Ahmad itu mengatakan kebutuhan seseorang terhadap ilmu ya, itu lebih butuh daripada nafas. Ya. Nah, adab itu kan banyak sekali. Kita mau makan, kita mau masuk rumah, masuk masjid, berpakaian, semua ada adab dan ada ilmunya. Orang itu kalau makan dalam sehari normalnya bintang. Normal loh nih. Normalnya kan ping 3. Tapi kalau ilmu maka seperti hembusan nafas, selalu dibutuhkan. Setiap aktivitas kita membutuhkan yang namanya ilmu. Contoh misalnya jenengan tangi turu mawon. Tangi turu butuh apa? Butuh soto napa butuh ilmu? Berdoa. Bangun tidur kita sudah butuh ilmu. Ilmu napa? Pertama doa setelah bangun tidur. Habis itu masuk WC. Butuh ilmu? Butuh ilmu. Masuk WC dengan kaki kiri. Baca doa sebelum masuk WC. Jenengan di dalam WC pun nyawun sewu masih butuh ilmu. Jenengan masuk WC, setelah di dalam WC itu mau buang air besar misalnya, butuh ilmu enggak? Ilmu apa? Bukan ilmu dodok. Bukan, maksudnya ilmu kalau kita itu buang air besar tidak boleh menghadap kiblat. Itu ilmu. Maksudnya niku bukan ilmu dodok. Ya, jadi kita sangat membutuhkan ilmu ya, lebih dari hembusan nafas kita. Keluar WC juga butuh ilmu lagi. Seperti itulah jamaah sekalian,
hendaknya semakin membuat kita bersemangat di dalam thalabul ilmi. Ya minimal sepekan sekali itu kita istiqomah, mudah-mudahan semakin menambah ilmu kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis. Bukan satu hadis mawon. Satu hadis. Saya bacakan dulu hadisnya, nanti saya terjemahkan, lalu kita pelajari makna-makna, faidah-faidah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenawan Mas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah," atau "Wahai Rasulullah, ayyus salati afdalu ba'da salatil maktubah wa ayyus siyami afdalu ba'da siyami syahri Ramadan." Wahai Rasulullah, salat apakah yang paling utama setelah salat wajib? Salat apakah yang paling utama setelah salat wajib? Dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan? Itu pertanyaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afdalus salati ba'das salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat pada akhir malam atau salat tahajud. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu sahrillahil muharram. Dan seutama-utama puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang namanya bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya pun paham nggih? Pun jelas hadisnya. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, salat apa yang paling utama setelah salat fardu, salat wajib?" Nabi menjawab, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat tahajud. Ya. Kemudian ditanya lagi yang kedua, puasa apa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan? Beliau menjawab, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Baik. Sebelum kita kaji hadis ini, kita mengingat kembali sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sering kita ingatkan bahwa Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan orang yang berbuat baik pada kalian. Jangan kalian melupakan jasa orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat berjasa pada kita. Sebab asbab mereka kita bisa mempelajari hadis-hadis Nabi. Sebab mereka meriwayatkan hadis, kita jadi tahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengenal mereka. Abu Hurairah adalah sahabat yang berasal dari kabilah Ad-Daus di Yaman. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena beliau adalah orang yang suka kucing dan disukai oleh kucing. Ya. Beliau sangat gemar dengan yang namanya kucing itu, memelihara kucing, ya, dan beliau kemudian dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing.
Beliau ini jamaah sekalian bukan termasuk as-sabiqunal awwalun di Mekah, bukan termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam di Mekah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, Abu Hurairah belum pernah ketemu Nabi, dan belum masuk Islam. Bahkan beliau juga bukan termasuk as-sabiqunal awwalun fil Madinah, bukan termasuk awal-awal yang mendapati Nabi di Madinah, bukan. Sehingga beliau terlewat banyak sekali momentum besar. Beliau tidak ikut perang Badar, beliau tidak ikut perang Uhud, beliau tidak ikut perang Khandaq, tidak ikut hijrah, tidak ikut. Karena beliau bertemu dengan Nabi pertama kali pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 baru ketemu dengan Nabi. Dan Nabi wafat tahun 11. Berarti berapa lama ketemu? 4 tahun mawon. Nek cara kuliah S1 niku. Ya 4 tahun standar S1. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang menarik dan perlu untuk kita teladani dari Abu Hurairah, ketika beliau itu hanya 4 tahun bersama Nabi, namun beliau betul-betul memanfaatkan waktunya kebersamaan dengan Nabi itu dengan maksimal, maka beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Bakar kalah, Umar kalah, Utsman kalah, Ali kalah, semua kalah dari sisi meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yang paling banyak dari semua sahabat. Padahal waktu kebersamaan dengan Nabi cuma 4 tahun. Maka jemaah sekalian, ada pelajaran yang menarik. Jika kebersamaan atau jika kuantitas kebersamaanmu apa itu yang pas itu, kalau kebersamaanmu itu hanya sedikit ya, maka jadikanlah kebersamaanmu itu yang berkualitas gitu loh. Jika durasi kebersamaan kita dengan siapapun, mungkin dengan keluarga, dengan guru, dengan siapapun, hanya terbatas ya. Jika kuantitasmu terbatas, maka jadikanlah yang berkualitas gitu ya, yang berkualitas. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam waktu 4 tahun itu beliau yang tercatat oleh imam-imam hadis meriwayatkan 5.374 hadis. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat masih banyak lagi jamaah sekalian. Beliau meninggal di Madinah tahun 58 Hijriah pada usia 78 tahun radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk pada bahasan hadis. Hadis ini Abu Hurairah menceritakan ada seseorang yang bertanya pada Nabi, enggak disebutkan namanya siapa, tetapi kita patut untuk berterima kasih pada orang itu, sebab dengan pertanyaan orang itu kita jadi tahu ada amalan ibadah yang sangat utama. Ya, ada amalan ibadah yang sangat utama. Sahabat ini bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita dapatkan pelajaran tentang semangat dari para sahabat dalam thalabul ilmi. Ya, semangat dari para sahabat dalam thalabul ilmi. Mereka sampai bertanya tujuannya untuk diamalkan. Itu yang penting. Jadi sahabat itu maupun ngaji, ngerti, itu diamalkan. Bukan cuma ngaji, nulis, ngerti begini, wes tidak. Tapi sahabat itu mereka bertanya pada Nabi memang untuk diamalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan yang ada di depan.
Nah, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, sholat apakah yang paling utama setelah sholat wajib? Dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan?" Sholat puasa wajib juga. Dari sini jamaah sekalian, dapat kita ambil pelajaran bagaimana sahabat ini mengajarkan kepada kita pemahaman yang baik tentang sebuah ibadah. Ibadah itu ada banyak, tapi perlu adanya skala prioritas. Mana yang layak untuk didahulukan? Ibadah kan banyak, tapi sahabat ini tahu yang paling didahulukan apa. Ternyata sholat dan puasa. Kita lihat dalam rukun Islam misalnya. Rukun Islam yang ada 6 atau 7? Oh 5. Berarti menyimak berarti. Rukun Islam ada 5. Dari 5 itu yang pertama syahadat. Setelah yang ada 4. 4 ini terbagi 2 Bapak Ibu. 4 ini terbagi 2. Salat dan puasa, zakat dan haji. Kalau kita telah zakat dan haji itu kan nggak semua orang bisa melakukan. Zakat dan orang sugih bisa zakat. Kalau harta kita tidak mencapai nisab senilai 85 gram emas, kan belum bisa zakat. Kalaupun kita memiliki harta 85 gram emas ke atas, belum dimiliki setahun, 1 haul, kan nggak bisa zakat. Keluaran harta bukan zakat, namanya sedekah. Ya. Jadi untuk zakat kudu wong sugih sing iso. Haji, apa semua orang bisa haji? Mboten. Nek mboten duit-duit 300 juta kok iso haji. Kalaupun yang ikut yang reguler misalnya 60 juta. Tapi kan nunggune 30 tahun. 30 tahun jenengan daftar saiki haji 30 tahun kira-kira cek urip mboten? Kira-kira loh. Kalaupun isih urip oh isih kuat. Ya, kalaupun masih hidup loh, apa yo isih kuat. Ya, makanya untuk zakat dan haji berat. Enggak semua bisa mengamalkan. Maka sahabat ini bertanya prioritas. Yang ditanya adalah sholat dan puasa. Karena kalau untuk sholat dan puasa siapapun bisa. Wes sugih miskin iso sholat. Orang sholat orang kudu ngenteni sugih sholat. Enggak. Jadi puasa dan sholat itu bisa dikerjakan. Maka yang ditanya ini namanya skala prioritas. Ibadah itu ada banyak. Kalau kita mampu mengamalkan semua, istimewa. Tapi kalau kita belum mampu mengamalkan semua, maka ada ibadah-ibadah yang hendaknya kita dahulukan. Itu namanya skala prioritas. Dan ini yang diajarkan sahabat ini. Kemudian jamaah sekalian, dari sini juga dapat kita ambil faidah. Sahabat ini bertanya, sholat apa yang paling utama setelah sholat wajib? Puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan alias puasa yang wajib? Dari sini sahabat ini mengajarkan bahwa yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bereskan dulu yang wajib, baru kemudian sempurnakan dengan yang sunnah. Seperti itu, jangan kebalik. Ada sebagian orang keliru, semangat mengamalkan sunnah tapi mengabaikan yang wajib. Sunnahnya semangat, tapi dia melalaikan yang wajib. Nah ini keliru. Ya, seharusnya bereskan dulu yang wajib, lalu sempurnakan dengan yang sunnah. Ini yang pelajaran berikutnya jamaah sekalian. Contoh misalnya pernah terjadi di masa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pernah terjadi yang mungkin kejadian ini mulai luntur di tengah-tengah kita. Yaitu pada waktu itu sholat subuh berjamaah di masjid. Sunnahnya selesai sholat, selesai salam, imam itu kan menghadap ke arah makmum.
Tujuannya apa? Untuk memperhatikan, bukan budi terlengnya tok buat. Memang diperhatikan sapa to sing ora teko. Kok gak kelihatan ada apa sakit untuk dijenguk, apa dia sedang safar apa. Nah, pada waktu itu ada salah satu sahabat yang biasanya hadir di masjid kok nggak ada. Maka dicarilah informasi kenapa sahabat ini kok nggak ketok subuhan di masjid gitu loh. Ternyata jamaah sekalian, pagi itu sahabat yang tidak hadir tadi leh tangi kecepatan. Tangi ini kecepatan, jadi terlalu gasik. Tahajud suwe gandeng leh tangi kecepatan, turu meneh wong subuh. Turu meneh bablas tangi nih bar subuh. Maka dia ketinggalan sholat jamaah di masjid subuh itu. Maka muncullah kalimat al-wajibu afdalu minas sunnah. Yang wajib itu lebih afdal dari yang sunnah. Sholat subuh berjamaah di masjid lebih utama dari tahajud tadi. Kenapa? Tahajud hukumnya sunnah, sholat subuh hukumnya paham ya? Jadi al-wajibu afdalu minas sunnah. Ini perlu untuk kita pahami. Yang wajib itu lebih baik daripada yang sunnah. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afdalu salati ba'da salatil maktubah. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah as-salatu fi jawfil laili. Salat di tengah malam. Ya, salat di tengah malam alias salat tahajud. Ini salat sunnah yang paling utama, yaitu salat tahajud. Ya. Meskipun ada khilaf dari kalangan ulama antara salat tahajud dengan salat rawatib. Ya. Madzhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan salat sunnah rawatib lebih afdal dari tahajud. Mereka beralasan ma qarrabal wajib fahuwa afdal. Apa saja yang mengiringi wajib itu afdal. Rawatib itu kan qobliyah dan ba'diyah, sebelum salat wajib dan setelah salat wajib. Maka ini afdal menurut ulama Syafi'iyah. Tetapi disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Abu Ishaq Al-Marwazi bahwasanya salat tahajud tetap lebih utama. Apa landasannya? Hadis ini. Hadis ini jelas Nabi menyebutkan afdhalus salati ba'da salatil maktubah. Seutama-utama salat setelah salat wajib, yaitu salat lail, salat tahajud. Hadisnya jelas. Maka salat tahajud tetap lebih utama dari rawatib. Alasan kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau safar, Nabi itu kalau safar, okay, maka beliau meninggalkan sholat rawatib, okay, kecuali qobliyah subuh. Jadi Nabi kalau safar itu enggak qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, enggak. Apalagi kalau di jamak kan enggak ada berjamak ba'diyah, itu enggak ada. Jadi Nabi kalau safar enggak sholat qobliyah ba'diyah, tetapi tetap menjaga tahajud. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail itu, sholat tahajud, sholat witir itu Nabi tidak pernah tinggalkan, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Maka ini menunjukkan kepada kita sholat tahajud itu sholat yang sangat utama. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, sholat tahajud itu kenapa menjadi sholat yang paling utama? Apa penyebab, apa faktor yang menjadikan sholat tahajud menjadi sholat sunnah yang paling utama? Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, karena sholat tahajud itu sholat yang paling memungkinkan untuk ikhlas.
Semakin ikhlas sebuah ibadah akan semakin utama. Wong tahajud itu tidak ada tendensi ingin dilihat oleh orang lain. Wong tahajud itu ya memang betul-betul karena dia ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada tujuannya pengen dilihat oleh orang. Beda dengan rawatib. Nek rawatib gandeng qobliyah dan ba'diyah salat, maka mungkin karena ada dorongan pengen dilihat oleh orang yang di masjid, pengen didelok Pak Suwarno, pengen didelok Pak Takmir, ya keporo mungkin pas bareng karo besane, gak ora kepenak ora salat, ya kan begitu. Tapi kalau salat tahajud, poyo pengen didelok wong kan enggak. Maka paling mudah untuk ikhlas, kecuali malah dia sendiri yang merusaknya. Bagaimana dia merusaknya sendiri? Ada orang wis bener-bener tangi jam 2 sholat tahajud, selesai salam dia tulis alhamdulillah, selesai tahajud. Di-share. Sudah bener-bener nggak ada yang tahu kenapa dia pamerin gitu. Ya. Paham ya? Jadi sholat tahajud itu yang paling mudah untuk ikhlas. Maka Nabi pernah bersabda kepada Abdullah bin Salam, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisa. Tebarkan salam, beri makanan, sambung satu rahim, wa sallu bil lail, dan salatlah kamu di malam hari, wan nasu niyam, ketika orang-orang tidur. Berarti karena memang kita ini salat tahajud karena tidak ingin dilihat oleh orang. Seperti itu. Maka menjadi sholat yang paling ikhlas, menjadikan sholat itu utama. Yang kedua, kenapa sholat tahajud menjadi sholat sunnah yang paling utama? Faktornya adalah karena sholat tahajud itu sholat yang paling berat. Sholat yang paling berat. Semakin berat sebuah ibadah, semakin tinggi nilainya. Wong tahajud ini kok abot Bapak Ibu. Berat. Ketika dia dikerjakan di malam hari, enggak semua bisa, ya. Padahal yang namanya malam itu Allah sebutkan dalam surat An-Naba, waja'alnal laila libasa, kami jadikan malam hari itu sebagai waktu istirahat. Lah iki wong kok malah tangi tahajud, berat. Ibaratnya orang yang tahajud itu seperti orang yang sedekah. Orang sedekah mengurangi hartanya, mengambil sebagian hartanya di jalan Allah. Orang yang tahajud dia mengurangi tidurnya, disedekahkan untuk sholat menghadap Allah. Makanya berat tahajud itu. Sehingga Allah juga sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Wong nek selimutan niku wong tangi napa wong turu? Wong turu. Iya kan? Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit, karena berat. Ngangkat selimut niku abot Bapak Ibu. Abot betul Pak Warno? Wah, abot ngangkat selimut niku. Pemeneh musim rendeng ngeten iki. Pemeneh selimute iso ngentut. Tambah abot meneh niku. Subhanallah. Ya. Ya. Maka ini salat tahajud itu menjadi utama karena berat. Ya. Allah memuji. Nabi bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang suami, qama minal lail, bangun di malam hari, wa aiqadha ahlahu, dan dia membangunkan istrinya. Ketika istrinya orang tangi-tangi, maka dia wanadaha, ya dia memercikkan ya air di wajah istrinya itu. Oh, saking ora tangi-tangi kok kan. Abot niku wow, ya kan. Kemudian mereka berdua salat. Mereka berdua salat jamaah tahajud, suami dan istri.
Sebaliknya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail, bangun di malam hari. Lalu dia juga bangunkan suaminya. Dan kemudian keduanya salat. Itu dirahmati oleh Allah. Dan pada malam hari itu kedua pasangan suami istri ini tidak digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Ya, jadi sholat tahajud kenapa utama? Karena sangat berat, Bapak Ibu. Abot niku, perlu perjuangan. Yang ketiga, kenapa sholat tahajud itu menjadi sholat yang paling utama? Pertama tadi apa? Ikhlas. Dua, berat. Tiga, karena sholat tahajud itu dikerjakan di waktu yang mulia. Ya, ibadah ketika dikerjakan di waktu yang mulia atau di tempat yang mulia maka menjadi lebih utama. Tahajud itu kapan dikerjakan? Sepertiga malam terakhir. Dan Nabi bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, man yas'aluni u'tih, siapa yang minta kepadaku aku beri. Wa man yad'uni astajib lahu, siapa yang berdoa aku kabulkan, kata Allah. Wa man yastaghfiru li aghfir lahu, dan siapa yang minta ampun istighfar kepadaku aku beri, aku ampuni, kata Allah. Dan itu di sepertiga malam terakhir. Karena dikerjakan di waktu yang utama, maka sholat tahajud menjadi lebih utama. Sepertiga malam terakhir niku jam pinten ibu-ibu? Pokoknya ngitung pripun? Ngeten ya. Cara ngitungnya ngeten. Jadi malam itu dibagi 3. Kapan mulainya? Sejak matahari terbenam sampai matahari terbit. Umpama nih terbenam jam 6 maghrib, terbit bukan subuh loh, terbit ya. Terbitnya jam 6 berarti kan 12 bagi 3 berapa? 4 dihitung mundur sekitar jam 6. 5 4 3 2, berarti awal sepertiga malam terakhir adalah jam 2. Sampai kapan? Sampai adzan subuh. Dari jam 2 sampai adzan subuh, itu waktu yang paling utama untuk sholat tahajud. Jadi itu kalau pengen mendapatkan keutamaan yang paling utama itu sama dengan kalau kita pengen hadir sholat Jumat, Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak pengen Jumatan, itu kan Nabi bersabda, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Barang siapa yang hadir sholat Jumat di jam yang pertama, seolah-olah dia korban onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba bakarah. Barang siapa yang datang di jam kedua seperti berkorban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsan aqran. Siapa yang datang di jam ketiga untuk Jumatan seperti berkorban kambing bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang datang di jam yang keempat faka'annama ahda, bukan korban lagi, ahda sedekah, ahda dajajah, ya, menghadiahkan sedekah ayam, ayam. Kalau keempat, waman roha fi sa'atil khamisah, yang datang di jam kelima dia seperti sedekah telur. Saniki pertanyaannya, kapan jam pertama, kapan jam kedua, kapan jam ketiga, kapan jam keempat, kapan jam kelima. Jangan sampai kita ini rumang sana ben Jumat sedekah kurban onto sebulan endok. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ya, dan para ulama yang lain, membagi jamnya itu dihitung dari matahari terbit sampai adzan Jumat, dibagi 5 niku. Jadi sing mangkat Jumatan antara jam 6 sampai setengah 8 kurban onta.
Sing mangkat jam 7:30 tekan jam 9 korban sapi. Sing mangkat jam 9 tekan 9:30 korban kambing. Sing mangkat 9:30 tekan jam 10:30 korban ayam. Nek jenengan ning mangkat jam 11 tekan Jumatan berarti gur padha karo telur niku. Jenengan itu jangan rumangsa sedekah onta terus padahal gur telur. Subhanallah. Lebih ngerti ini ki. Ya memang seperti itu. Yang berangkatnya awal itu yang mendapatkan keutamaan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena amal-amalnya pada hari itu. Saat ini ngeten. Sing mangkat jam 7 ar Jumatan ning masjid kan dia duha, dia baca Quran, dia sholawat, dia zikir, itu yang menjadi nilainya bertambah. Nah, ini mangkatnya jam 11:30. Ora iso. Ya. Nek wis kadung khotibnya wis naik mimbar, wis tutup, enggak dapat lagi. Dia hanya menggugurkan kewajiban. Ya maka ini perhatian ibu yang ngono, semangat nih bojone ya Jumat harus sedekah apa kan gitu. Subhanallah. Paham ya? Baik, kita lanjut. Sekarang bagaimana agar kita bisa bangun malam? Bagaimana agar kita bisa bangun malam untuk tahajud itu? Beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama. Satu, harus ada niat yang kuat. Niatnya harus kuat. Sebelum tidur niatnya tenanan tangi insyaallah. Ini niatnya ora tenan ora tangi. Ya, niat yang kuat. Kemudian berikutnya hindari perut kekenyangan. Karena kalau wetenge kuarken turune wangler. Ya, maka hindari perut kekenyangan sebelum tidur. Berikutnya adalah tidur cepat, ya, jangan kemalaman. Ya. Kalau nggak ada aktivitas yang urgen, maka dianjurkan cepat-cepat tidur. Ya. Itu sudah diingatkan. Begadang jangan begadang. Kalau tidak ada, ya percepat tidur supaya bangunnya cepat juga kan gitu. Berikutnya amalkan sunnah sebelum tidur. Seperti berwudu, baca ayat kursi, baca 3 kul, baca doa sebelum tidur, tidur miring kanan. Jadi memulai tidur itu dengan miring kanan, itu sunnahnya. Saya penting dimulai dulu dengan miring kanan. Perkara bar kuwi mlumah, bar kuwi enggak masalah. Sing penting diawali dengan baring miring kanan sesuai sunnah Nabi. Perkara setelah itu jenengan arep jebalik itu enggak ada masalah. Yang penting awali dengan miring posisi kanan. Kemudian berikutnya agar kita juga bisa bangun malam, usaha alami seperti memasang alarm. Nih sing masang jamnya sing tenan jam 3. Pengen tahajud alarmnya jam 5. Ya enggak pas. Ya, enggak pas. Jadi ini usaha alami kita. Nah ini jamaah sekalian, yang berikutnya agar kita bisa bangun malam, hindari maksiat di siang hari. Imam Fudail bin Iyad pernah ditanya, wahai Imam, kami ini kok angel mento tangi bengi, kami ini kok susah bangun malam. Maka beliau menjawab, jangan-jangan hatimu telah tertawan dengan maksiat-maksiat yang kamu kerjakan di siang hari. Jadi maksiat di siang hari itu bisa menghalangi bangun malam. Barang siapa yang tenggelam dengan aneka macam kenikmatan maksiat di siang hari, dia akan kehilangan kelezatan bermunajat di malam hari. Ya, ini jamaah sekalian. Berikut, ini kita kan jam pinten Pak Wan. Diki baru sholat. Sekarang masuk ke yang kedua. Wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan, dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, siyamu sahrillahi al-Muharram, puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Dari sini jamaah sekalian,
perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan puasa yang paling utama itu di bulan Muharram adalah dari sisi bulan. Dari sisi bulan. Adapun jika dilihat dari sisi sebab dan hari, maka yang paling utama adalah puasa Arafah. Ya. Kalau dari sisi bulan, maka yang paling afdol adalah puasa Muharram. Ya, ini pelajaran. Nah, berikutnya adalah puasa apa yang dimaksud? Ya, puasa selama bulan Muharram. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan 29 atau 30. Utamanya pada hari-hari yang ditentukan oleh Nabi. Seperti tanggal 10 Muharram namanya Asyura, 9 Muharram namanya Tasu'a, atau Senin Muharram namanya ya Senin Muharram atau Kamis Muharram, atau 13, 14, 15 Muharram namanya puasa Bait, ya, Ayyamul Bait. Nah, ini lebih utama lagi. Ya. Tapi kalau mau di semua hari tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kemudian pelajaran lain. Kalau kita menelaah hadis-hadis Nabi yang lain, seperti riwayat dari Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma tentang puasa Nabi, disebutkan di situ bahwa Nabi itu paling banyak puasa selain Ramadan di bulan apa? Ada yang tahu? Di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu paling banyak puasa sunnah dalam satu bulan itu bulan Sya'ban, bukan Muharram. Tapi Nabi menyebutkan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Ya, bagaimana? Mungkin ada yang bertanya nih, kok iso? Kan seolah-olah kontradiktif, gitu. Seolah-olah kontradiktif. Maka jawabannya ada dua. Jawabannya dua. Satu, kemungkinannya adalah hadis ini yang kita bahas sekarang ini munculnya di akhir Nabi sebelum wafat. Jadi nggak sempat puasa banyak di bulan Muharram. Bukankah puasa Tasu'a itu munculnya di akhir kehidupan Nabi? Nabi mengatakan, jika tahun depan masih hidup, aku akan puasa tanggal 9. Sehingga beliau nggak sempat di bulan tahun-tahun sebelumnya, gitu loh. Jadi mungkin keutamaan ini Nabi baru dapat wahyunya di akhir-akhir kehidupan beliau. Paham ya? Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah beliau nggak sempat memperbanyak puasa di bulan Muharram karena banyak kesibukan lain yang lebih dibutuhkan. Beda dengan di bulan Sya'ban. Sya'ban beliau lebih longgar, mendekati Ramadan, punya persiapan muqaddimah, lebih longgar. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, apakah kontradiksi? Tidak. Ada kaidah yang mengatakan, seandainya kita dapatkan antara ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi kok beda, yang mana kita dahulukan? Ibu-ibu, ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi kok beda, umpamanya kok seolah-olah kita dapatnya kok berbeda ya. Yang mana yang lebih kita dahulukan, ucapan Nabi atau perbuatan Nabi? Kenapa, Bu? Perbuatan. Kenapa? Bapak-bapak, yang didahulukan adalah ucapan Nabi. Ya. Jadi kalau ada ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi, yang didahulukan adalah ucapan Nabi. Kenapa? Karena boleh jadi perbuatan Nabi itu kekhususan, tapi kalau ucapan berlaku untuk semua. Contoh misalnya, Nabi melarang, berarti kan berbicara, okay? Nabi melarang seorang suami menikah lebih dari 4. Itu ucapan Nabi, okay? Sedangkan Nabi melakukan berapa pernikahannya? Beliau, istri Nabi berapa? 11, 12 kalau ditambah dengan Maria.
Berarti yang dahulukan siapa? Ucapan Nabi atau perbuatan Nabi? Arep melunti, nek melu perbuatan Nabi yuk berarti enggak apa-apa 12 11. Tapi ucapan Nabi berapa, melarang berapa? 4. Berarti dahulukan ucapan Nabi. Paham betul? Berarti dahulukan ucapan Nabi dari perbuatan Nabi. Kenapa? Oh, warna baru satu. Contoh lain. Niki dawa nek dibahas. Contoh lain. Nabi bersabda, "Fa idza kana Ramadan." Kalau datang bulan Ramadan, iktamiri. Berumrahlah. Fa inna umratan fi Ramadan hajjah. Jika datang Ramadan, umrahlah. Sebab umrah di bulan Ramadan senilai dengan haji. Ya. Itu kan menunjukkan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, Nabi itu apakah pernah umrah Ramadan? Tidak pernah. Ya. Nabi selama di Madinah itu umrah 4 kali. Semuanya di bulan Dzulqa'dah, tidak pernah umrah Ramadan Nabi itu. Tapi Nabi bersabda, nek Ramadan umrah. Paham? Berarti ucapan Nabi didahulukan dari perbuatan Nabi. Oke? Paham ya? Nah, ini kaidah. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya, para ulama menjelaskan kenapa di bulan Muharram dianjurkan diperbanyak puasa. Hikmahnya adalah Nabi bersabda, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Was-sabru diya. Kesabaran include di dalamnya puasa. Jadi puasa itu seperti diya. Diya itu cahaya yang menerangi sekitarnya. Ya. Jadi puasa itu diibaratkan seperti cahaya yang dapat menerangi sekitarnya. Hikmahnya, jika kita berpuasa di bulan Muharram yang merupakan awal tahun, maka puasa di bulan Muharram itu akan menyinari kita di bulan-bulan berikutnya. Itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Sampun jam 7 lebih lewat. Oke, insyaallah. Sampun nggih. Kita dari hadis ini Bapak sekalian beberapa kesimpulan. Pertama, menunjukkan semangat para sahabat di dalam thalabul ilmi. Kemudian pentingnya skala prioritas dalam ibadah. Ketiga, yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Keistimewaan sholat dan puasa. Kemudian sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat tahajud, dan puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian ucapan Nabi lebih didahulukan dari perbuatan Nabi. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya dzal jalil ikram. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.